Shalom, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya percaya kita punya kerinduan yang sama, ingin bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita mengingat bersama-sama firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 10. Mari berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah menjadi tujuan kita bersama-sama, menyenangkan Engkau Tuhan. Mari kita awali ibadah pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami pada sampai saat ini boleh kembali bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Semua adalah karena anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan inilah menjadi kerinduan kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan menyanjung kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini pun kami akan mendengar kehendak-Mu dibagikan bagi kami, dinyatakan bagi kami, supaya kehidupan kami tetap berpadan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Amin. Mari bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, ya Tuhan Kau sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Naikkan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Naikkan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan,
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama-sama mari kita mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari saat ini sebagai pengantar kita bersama-sama menaikkan doa pengampunan dosa. Kita pujikan pengampunan yang Engkau beri Tuhan, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pengampunan dari Kau Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali jatuh Tuhan dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Bahkan dalam keinginan kami untuk berbuat baik, kami jatuh Tuhan. Kami kembali pada manusia lama kami mohon ampun Tuhan. Sesuai firman-Mu Tuhan, saat ini kami mohon berikan pengampunan bagi kami, berikan hati yang baru, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan inilah menjadi janji kami Tuhan, mengiring Kau senantiasa. Kami tidak akan menoleh ke belakang lagi, kami tidak ingin jatuh lagi, dan tetap ikut menggandol Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita. Pengampunan dari Tuhan menguatkan kita. Damai sejahtera Allah bersama kita semua. Mari bersyukur kepada Tuhan akan kebaikannya. Mari bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Sama memuji nama Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setianya.
namamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kuat kami, Allah sumber kuatku. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan, kekuatan kami. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Yesus, Kau tetap selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yesus kerinduan kami. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Yesus, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terpujilah nama Tuhan kita yang luar biasa. Pada saat ini, apapun permasalahan kita, apapun menjadi pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan retap kita menjadi tarian. Dia akan berikan sukacita karena penyertaan Tuhan. Engkau merubah ratapku menjadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain tabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Engkau merubah, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatan
mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan bagi kita semua. Dan inilah menjadi pernyataan hati kami Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu tujuan kami. Menyenangkan Engkau saja, menyenangkan hati-Mu. Shalom Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang. Ya, sangat senang sekali bisa berjumpa dan menyampaikan firman untuk Anda semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Dalam suasana yang masih belum terlalu kondusif, ya, biarlah Tuhan terus bekerja di dalam hati kita dan kita tidak kehilangan pengharapan. Amin. Puji Tuhan, ya. Nah, tema kita hari ini adalah ragu-ragu. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami belajar melalui firman yang akan kami dengar. Ialah firman-Mu yang menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi pengharapan yang besar bagi kami untuk melangkah di dunia ini dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang dibentuk oleh firman-Mu, menjadi pribadi yang mengasihi dan mencintai Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, memberi pencerahan iluminasi Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dengan firman-Mu dalam menghasilkan buah-buah pertobatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ragu-ragu adalah sebuah kata yang kelihatannya kurang beriman. Ya. Sebuah kata yang rasanya tidak pantas ada di dalam hati manusia Kristen seperti kita. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini adalah sebuah ayat yang kita ketahui sebagai amanat agung, betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ya, khususnya di ayat yang ke-19. Tetapi ada sedikit hal yang mungkin menjadi perhatian saya dan perhatian kita hari ini adalah ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-17, Pak. Ayat yang ke-17. Sebelum sampai ke ayat 19 yang adalah panggilan agung kita, yang orang Kristen harus tahu panggilan agungnya, ayat 17. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ragu-ragu adalah sebuah kata yang muncul di sini yang menjadi sebuah sebuah gambaran terbalik daripada orang yang punya iman yang teguh seperti Abraham yang mempersembahkan Ishak, sehingga Abraham disebut dengan bapak orang percaya. Ya. Abraham tanpa ragu-ragu ingin mempersembahkan, mengorbankan anaknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah manusia tidak pernah ragu-ragu? Apakah Bapak Ibu juga tidak pernah ragu-ragu? Ya, ada orang yang bernama Rowling, dia sempat ditolak beberapa kali sebelum kisah Harry Potter diterbitkan. Harry Potter diterbitkan dan akhirnya meledak di pasaran. Dulu kisah penyihir dan dunia Harry Potter ini diremehkan banyak orang. Rowling sempat ragu-ragu. Dia bilang, saya sudah tidak ada harapan, saya sudah mau berhenti menulis. Dan ada seorang ratu talk show dunia. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar nama Oprah Winfrey. Siapa sangka ratu talk show ini pernah gagal juga Bapak Ibu. Oprah bahkan pernah dipecat sebagai pembaca sebuah berita. Dia kemudian ragu-ragu, apakah aku harus tetap di sini sebagai seorang yang membacakan berita atau berkecimpung di dunia pertelevisian. Saudara, yang Anda gunakan sampai saat ini adalah Facebook. Tentu Anda tahu siapa ya. Saya agak sulit menyebut namanya karena ini orang Yahudi ya kelihatannya ya. Mark Zuckerberg. Susah namanya ya. Betul namanya. Mark Zuckerberg. Saudara tahu enggak, Mark Zuckerberg ini adalah seorang mahasiswa Universitas Harvard yang DO drop out. Saudara, dia jadi ragu-ragu juga dengan kehidupannya. Dan mengalami kegagalan ini. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Mark adalah seorang yang kemudian di dalam keraguan-raguannya melanjutkan apa yang dilakukan, kemudian dia menjadi miliarder termuda di dunia. Mark Zuckerberg.
Kita juga bisa melihat tokoh di dalam Alkitab. Kalau tadi kita lihat tokoh-tokoh dunia ya. Tokoh di dalam Alkitab seperti Musa. Musa juga pernah ragu-ragu Bapak Ibu. Dia bilang apa? Aku tidak pandai ngomong. Aku tidak bisa ngomong. Suruh yang lain saja. Dia ragu-ragu dengan hidupnya sendiri. Abraham, bapak orang percaya. Kita tahu juga kan Abraham. Ya. Kita tahu waktu dia hendak menyerahkan Ishak tanpa ragu-ragu. Tapi sebelumnya dia mentertawakan Allah ketika Allah bilang, nanti dari rahimmu ya, kepada Sarah akan lahir anak yang menjadi penerus keturunan. Padahal dia sudah tua, dia tertawa. Sampai Allah menegur dia, kenapa dia ketawa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada seorang tokoh teolog sohor juga senior ya. Namanya Paul Tillich. Dia pernah menuliskan begini, dalam Tuhan itu bukan lawannya iman. Dia adalah salah satu unsur dari iman. Saudara, mungkin selama ini kita diajarkan yang sedikit berbeda ya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang iman dan ragu ini. Ucapan Tillich ini menjadi penting bagi setiap orang Kristen. Setiap murid Kristus yang tidak pernah lepas dari yang namanya ragu. Ternyata keraguan itu tidak harus dideskripsikan atau digambarkan secara negatif. Hanya orang yang serius imannya yang pernah mengalami yang namanya keraguan. Begitu ditulis dalam bukunya Tillich ini ya, Paul Tillich ini. Dia bilang hanya orang yang serius imannya yang pernah mengalami keraguan. So, ini Bapak Pendeta sedang mengajarkan beriman apa mau ragu ini? Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di akhir Injil Matius dikisahkan tentang perutusan Yesus kepada murid, panggilan agung kepada murid. Nah, secara jujur dan terbuka, penulis Injil ini menampilkan beberapa murid yang menjadi ragu ketika berjumpa kembali dengan Yesus yang bangkit. Ragu, Bapak Ibu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara yang kasih Tuhan, coba lihat. Ada orang yang menyembah, tapi ada yang ragu-ragu. Siapa mereka? Mereka murid-murid Yesus. Bukan orang lain, murid-murid Yesus. Tetapi Yesus seolah-olah tidak merisaukan keraguan yang mereka tampilkan. Kelihatan Yesus tidak merisaukan. Dia mendekati mereka. Dituliskan dengan jelas bahwa Yesus mendekati mereka. Nah, perbuatan ini Bapak Ibu, tindakan ini sendiri mengisyaratkan bahwa Yesus menerima Yesus yang ragu-ragu sekalipun. Ya. Nah, alih-alih mengolah keraguan mereka, alih-alih memarahi keraguan, ya memang sekali waktu dia memang menegur Petrus dalam keraguan-keraguannya ketika dia berjalan di atas air. Tapi kali ini dia tidak menegur, dia tidak memarahi. Yesus malah memberi mandat kepada semua muridnya. Sebuah mandat yang sangat terkenal. Pergilah dan jadikan semua bangsa. Saudara, Markus pasal 9 ayat 24. Dituliskan sebuah tulisan yang membuat kita menjadi bertanya-tanya. Begini bunyinya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Ini ayat ini benar tulis begini apa enggak? Benar, coba Bapak Ibu baca. Markus pasal 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Kemudian dia lanjutkan koma, "Tolonglah aku yang tidak percaya." Bapak ini percaya apa tidak percaya Bapak Ibu? Lihatlah, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Bapak ini mungkin sudah berteriak begini Bapak Ibu. Hatiku percaya kepadamu. Aku sudah mendengar, imanku percaya kepadamu. Tapi mataku, secara kasat mata,
Ya, secara jasmani aku kelihatan tidak melihat jalan. Aku percaya Tuhan. Jadi tolong aku di mataku yang lihat kenyataan ini, fakta ini, untuk diubah menjadi percaya. Hatiku percaya, tapi faktanya aku kesulitan loh Tuhan. Bukankah kita juga begitu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Semua lagi sulit. Di tempat saya juga lagi sulit. Di kota Kediri lagi sulit. Ya. Di daerah mana saya sulit. Orang kehilangan pekerjaan. Ada keluarga yang sampai tidak bisa makan. Sampai kami memerlukan beberapa, mengumpulkan beberapa uang. Memberi bantuan kepada orang yang miskin. Bapak Ibu Saudara, orang yang kaya jatuh ke orang yang menengah-menengah, jatuh jadi miskin Bapak Ibu. Ya. Banyak orang mengalami kesulitan. Saudara, banyak orang menangis. Banyak orang kemudian berteriak, Tuhan di mana Engkau? Saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di gereja, dan orang-orang Kristen yang saya temui juga Bapak Ibu. Termasuk mungkin saya dan Anda pada hari ini. Mungkin Anda bilang, aku percaya kepada Yesus Juru Selamat. Dia sudah menolong, pasti akan menolong. Tapi faktanya mata lapangan aku lihat, hari ini mejaku tak ada makanan. Hari ini aku kehilangan pekerjaan. Fakta. Mungkin seperti itulah gambaran yang sedang terjadi kepada ayah ini. Ayah ini berteriak, aku percaya, tolong aku yang kurang percaya. Sebab anaknya sedang berada dalam masalah. Dan dia lihat anaknya sedang masalah kan. Saudara, Matius pasal 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apakah ini tidak menunjukkan sebuah keraguan-keraguan dari Petrus? Kalau kamu itu Tuhan. Berapa kali dia sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi pada saat itu dia masih ragu-ragu dan tidak mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat dan narasi ini? Untuk menjadi murid yang bersaksi. Kita mungkin saja masih terus bergumul dengan iman. Ya, sampai saat ini saya pun sebagai pendeta masih bergumul dengan iman. Iman itu tidak pernah amin. Iman itu dia terus bergerak terus. Dia berproses terus iman itu. Nah, dalam salah satu elemen dari proses beriman, justru adalah keraguan. Nonsen Bapak Ibu, saya sebagai pendeta tidak pernah ragu. Dengan jujur saya katakan, banyak kali saya ragu. Tapi bukan berarti kita harus diam dan berhenti di dalam keraguan itu. Ingat, iman itu berproses. Waktu Petrus ketemu dengan Tuhan, dia ragu. Siapa engkau ya? Kalau kamu Tuhan, ayo suruh aku jalan. Fakta mata yang kita lihat di depan mata ini. Yang terjadi betul-betul. Karena mata ini melihat langsung faktanya Bapak Ibu. Sedangkan iman itu bicara tentang pengharapan. Iman adalah hal yang belum kita lihat. Dan firman Tuhan bilang itu pasti terjadi. Kalau kita percaya, betul? Tapi kenyataannya kita masih ragu. Dan sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melihat bahwa beriman justru adalah dimulai dari keraguan. Bahkan kesaksian seorang murid yang menggumuli keraguannya bisa menjadi tampil otentik. Kalau kita menggumuli keraguan kita menjadi tampil apa adanya. Rasanya tidak dibuat-buat ya. Jangan pikir bahwa semua orang Kristen itu Superman. Pendeta itu Superman. Sehingga Bapak Ibu harus datang kepada pendeta. Karena pendeta itu imannya lebih daripada Abraham. Tidak mau. Waktu saya bergumul. Waktu saya ada keraguan. Justru saya harus bergumul dengan keraguan saya. Dan itulah proses yang membangkitkan dan memunculkan iman. Jadi Bapak Ibu, saya bukan bilang kita harus ragu. Tidak, orang Kristen juga tidak boleh hidup di dalam keraguan. Tetapi keraguan itu harus dibawa di dalam proses kita untuk menjadi percaya dan yakin kepada Allah.
Seperti halnya Musa, seperti halnya Abraham, seperti halnya tokoh-tokoh yang sudah kita lihat tadi. Ya, sebab kita tidak perlu bergumul dalam keraguan kalau apa yang kita gumuli itu tidak penting dan serius. Justru karena iman itu sungguh serius Bapak Ibu, kita menggumulinya. Bahkan kita menggumulinya dalam keraguan kadang. Betul tidak? Apa maksud menggumuli keraguan? Saudara, bertanyalah terus dan carilah jawabannya di dalam Kristus yang terus mendekatimu dan mengasihimu untuk mempersaksikan Sang Juru Selamat, Sang Kebangkitan itu sendiri. Saudara, izinkan orang lain melihat keraguan. Tidak apa-apa, sebab melaluinya dan di dalamnya, semoga orang melihat Kristus di dalamnya. Chris Jamie, seorang pujangga, dia pernah menulis keraguan itu merupakan sebuah tanda tanya. Iman itu merupakan sebuah tanda seru. Kisah-kisah yang paling meyakinkan dapat dipercaya dan realistis memasuki keduanya. Antara keraguan menuju kepada iman. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 31 ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Lihat, faktanya dia sedang sengsara, dia sedang mengalami penderitaan. Kekuatanku merosot karena kesengsaraan. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara, pemazmur adalah seorang yang begitu percaya kepada Tuhan. Dalam duka, dalam kesengsaraan, dalam keluh kesah, dalam penderitaan, dia dengan jujur bilang, merosot imanku. Fakta mataku melihat segala sesuatu di depan. Sedangkan Allah kan tidak terlihat, Bapak Ibu. Imanku percaya sebab imanku yang melihat Allah. Tapi mata jasmaniku tak melihat. Dia bilang, tulang-tulangku menjadi lemah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Tapi Bapak Ibu baca baik di dalam ayat yang ke-15. Apa dia bilang sana? Mazmur 31 ayat 15. Dia bilang begini. Tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allah. Saudara, keraguan adalah sebuah proses kepada iman yang lebih dahsyat. Alih-alih mengolah keraguan mereka, Yesus kemudian memberikan sebuah amanat agung kepada murid-muridnya. Sebuah mandat yang sangat terkenal. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Saudara, keraguan bukanlah hal yang harus menjadi hal yang buruk di dalam kehidupan. Ada orang yang merasa, aduh aku tidak beriman karena ragu. Pertanyaannya, siapa yang tidak pernah ragu? Semua manusia pernah ragu dalam kehidupannya. Justru keraguan itu menunjukkan keseriusan kita untuk menggumuli persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Bapak ini bilang, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang ragu-ragu ini. Dan dia menggumuli semuanya itu. Sampai anaknya menjadi sembuh. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu pada hari ini. Mungkin juga engkau sedang ragu. Tapi di dalam keraguan, saya mengajak kau untuk sujud, berdoa, dan menggumuli semua persoalan. Di dalam keraguan akan membangkitkan iman yang serius. Iman yang serius. Yang akan membawa kelegaan dan kelepasan bagi kita semua. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur.
Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Allah. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah. Ya, semua keraguan yang terbentuk dari apa yang kau lihat, fakta yang terjadi di dalam hidup. Kau lihat anak kesulitan sekolah, kau lihat pekerjaanmu mengalami kesulitan, bahkan kau melihat meja makan tidak ada apa-apa yang bisa dimakan hari ini. Gumulilah semua itu, sebab itu akan membangkitkan iman. Keraguan bukanlah sesuatu yang tidak boleh ada di dalam hidup kita. Keraguan justru membangkitkan semangat dan kekuatan kita untuk menggumulinya lagi, supaya kita memperoleh yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan itu penuh kasih. Hari-hari ini Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan hidup kami, mungkin kami ada ragu-ragu. Dan hari ini kami belajar, di dalam keraguan kami, boleh kami bangkit melihat pengharapan yang besar. Sebab ketika kami bersujud, menggumuli keraguan kami, itu akan membangkitkan iman yang dahsyat di dalam hidup kami. Bahkan orang lain yang melihat sekalipun perubahan dari keraguan menjadi iman yang kokoh, mereka boleh lihat bahwa Yesus sedang bekerja di dalam hidup kita orang percaya. Dan mereka akan melihat Kristus dan menjadi percaya juga kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya
Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikurbankan bagi penyelamatan manusia. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini. Karena Tuhan sendirilah tuan rumahnya. Inilah penetapan perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih Bapa sangat besar bagi kami yang berlatar belakang berbagai bangsa, suku, dan bahasa di dunia. Terima kasih Bapa telah mengutus Putra yang tunggal untuk mati tersalib bagi kami. Orang berdosa yang menerima uluran tangan kasih-Mu, agar kami dapat diampuni dan diselamatkan. Berilah ya Bapa, agar roti dan anggur ini selalu mengingatkan kami akan karya penyelamatan-Mu, dan kami senantiasa hidup setia melayani Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas perjamuan suci yang telah kami terima. Terima kasih ya Bapa atas pemberian roti dan anggur sebagai tanda kasih Tuhan yang sangat besar untuk penyelamatan kami semua. Kami menyatakan komitmen kami ya Bapa untuk melayani Tuhan seperti Tuhan Yesus telah lebih dahulu melayani kami semua. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang.
Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudari kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar Anda menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak bisa melakukan transfer, persembahan dapat dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di tahun baru 2021, GBT Kristus Pelepas Malang membagikan kalender tahun 2021 GBT Kristus Pelepas Malang kepada setiap warga GBT Kristus Pelepas yang terdaftar, juga kepada semua simpatisan yang mengikuti ibadah online GBT Kristus Pelepas Malang. Kalender bisa diambil di pos satpam setiap hari selama persediaan masih ada. Mengingat meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 dengan baik. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara dan saudari, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam ibadah pagi ini kami boleh menerima firman Tuhan dan perjamuan suci. Terima kasih ya Bapa, Warta Sabda telah mengingatkan kami bahwa pada saat murid-murid Tuhan berkumpul setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, mereka berkumpul, tetapi sebagian ada yang ragu-ragu. Bapa, sesuai dengan tema khotbah hari ini, kami diingatkan bahwa ragu-ragu adalah bagian juga dari iman. Bapa, kami tidak ingin tetap tinggal di dalam keraguan-raguan kami, tetapi kami ingin menjadi orang yang percaya. Walaupun dalam keraguan-raguan kami tidak ditolak, karena itu bagian dari proses iman. Karena itu ya Bapa, kuatkan kami. Kalau menghadapi hari-hari yang sulit, ada terselip keraguan-raguan.
Buatlah agar kami tahu bahwa itu adalah proses dari iman. Sehingga kami tidak kecewa, kami tidak mundur, tetapi kami tetap memegang iman kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah kami semua, agar kami tetap percaya dalam segala keadaan. Kami tetap memegang iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Berilah firman-Mu ini mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, dan berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, Bapak Pendeta Cornelius Bambang, yang bertugas sebagai hamba Tuhan GPT di Kediri, dan juga sebagai bendahara umum Sinode GPT. Bapa, kami mohon Tuhan memberkati dalam pribadi, rumah tangga, dan pelayanannya. Dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang ikut melayani mempersiapkan ibadah daring pagi ini. Bapak, juga kami mendoakan nama-nama yang telah disebut, mereka yang memerlukan pertolongan dari Tuhan, baik yang menunggu penyembuhan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, mereka yang telah lanjut usia Bapa, kami mohon di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap mendapatkan kekuatan dari surga. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Kiranya Tuhan juga mengulurkan belas kasihan dan tangan Tuhan dinyatakan. Sehingga kami boleh merasakan bimbingan Tuhan bagi kami semua yang mengharapkan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan di GPT Kristus Pelepas, dalam semua unit, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada saat pemerintah mulai menyiapkan vaksin, Bapa, kami mohon agar semuanya berjalan lancar, dan Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil, dan seluruh jajarannya, baik yang di pemerintah pusat tingkat 1 dan di daerah, khususnya juga untuk Kota Malang. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu ini di dalam segala aktivitas, biarlah pada saat keraguan-raguan datang, imanmu tetap memandang kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji menyertai sampai akhir zaman. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.